Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyuballigha risalatahu wa ayyadahu bi kitabihi wa ayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, fa inna man yattaqihi yaj'al lahu makhraja. وقال تعالى في كتاب عزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra, Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang beriman manakala kita melaksanakan syukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang selalu dirahmati Allah, asyukru ala wajhain. Syukur itu ada dua macam, syukur amun wa syukur khas. Syukur secara umum dan syukur secara khusus. Fa'amma syukur am fahuwa alhamdulillah bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'matin min Allah ta'ala. Syukur dalam pengertian umum adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah di lisan dan wa ayya'tarifa bi ni'matin min Allah, mengakui, mengetahui dan mengakui bahwa seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur secara umum. Adapun syukur yang khusus, wa amma syukur khas falhamdu bil lisan wal ma'rifatu bil qalbi wal khidmatu bil akal wa khidmul lisan wasairul jawarih amma la yahin. Syukur khusus adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah di lisan, wal ma'rifatu bil qalbi, dan mengakui, mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah di dalam hatinya, mengakui demikian. Wal khidmatu bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Wakhidul lisan, dan selalu menjaga lisan. Kemudian yang terakhir wasairul jawarih amma la yakhil, yaitu menjaga perbuatan, menjaga
dari perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Bushra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Kita baru saja melaksanakan proses demokrasi, pilkada, pilihan gubernur, pilihan bupati dan wali kota. Alhamdulillah kita ucapkan dengan nikmat Allah ini semuanya berjalan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan keadaan keamanan terkendali. Oleh karena itu kita menuju masyarakat yang baru, menuju tata pemerintahan yang baru dengan kabinet merah putih. Maka mulai dari pejabat tinggi negara sampai ke bawah saat ini melaksanakan program-program yang baru untuk menuju negara yang balzatul thayyibatul warahmatullahi. Dan ini hadirin jamaah tidak mudah, tidak gampang dan tidak ringan, tetapi sangat amat berat untuk menuju balzatul thayyibatul warahmatullahi. Sekalipun demikian kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan khalifatullah fil ardi, sebagai hamba Allah melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hambanya untuk memakmurkan dunia, maka tentu konsep yang kita pakai sebagaimana ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW lewat satu hadis untuk membentuk negara yang biladul marham, negara yang penuh kedamaian, negara yang makmur, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam bahasa Al-Quran Rasulullah memberikan penjelasan, gambaran yang bisa kita analogikan semacam ini. Apa kata beliau? Ad-dunya bustan tazayyana bi khamsati asya. Dunia itu bagian kebun-kebun yang indah. Katakan negara itu bagian tanaman, bagian kebun yang indah yang dihiasi dengan limpahan. Kalau limpahan itu berada di negeri kita tercinta ini, maka akan terwujud biladul marham. Apa kata Rasulullah? Bi'ilmi ulama wa 'adlil umara wa ibadatil umbad wa amanatit tujjar wa nasihatil muhtarifin. 5 hal inilah yang menjadi solusi untuk menegakkan negara yang biladul marham. Yang pertama kata Rasulullah, negara bisa baik selama ilmu ulama itu masih dipakai sebagai penerang, sebagai rujukan untuk menciptakan kedamaian. Ini menunjuk dari bagaimana ilmunya ulama yang memakai aturan dalam Al-Quran dan hadis juga ijma' para ulama. Alhamdulillah negeri tercinta ini masih dinaungi dengan ilmu ulama yang disebut dalam lembaga institusi non pemerintah dengan sebutan majelis ulama. Kumpulnya para ulama bukan sekedar duduk, tapi memikirkan bagaimana negeri ini bisa menjadi baik, sehingga nanti setelah majelis ulama mengeluarkan fatwanya sebagai rujukan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya balzatul thayyibatul warahmatullahi. Yang kedua, hadirin kata Nabi, wa bi'adlil umar, adilnya para penguasa. Pemimpin kita adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil adalah ahlu syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi kalau zalim, ahlu syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah termasuk riba. Kita hanya bisa berikan sumbangan doa dan mengingatkan maka pemimpin kita ada yang salah.
kita tunjukkan, bukan kita diri, tapi kita tunjukkan, kita ingatkan melalui lembaga-lembaga yang bisa mengingatkan sehingga tidak akan terjadi pertempuran di antara satu bangsa dengan bangsa kita sendiri. Inilah dibutuhkan adilnya para pemimpin penguasa melaksanakan tupoksi yang sudah ada, yang sudah dipegang sehingga terwujud kemakmuran. Yang ketiga kali ini, wa ibadatil ummah, hambanya, masyarakatnya, rakyatnya selalu berkomunikasi terus dengan Allah, yaitu melaksanakan ibadah. Oleh karena itu ibadah pulau Madinah untuk menopang kehidupan bagaimana ini bisa baik. Selama kita masih menempatkan diri kita untuk bersujud memohon kepada Allah, di samping memohon apa doa kita yang biasa kita baca, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini suatu kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan nanti di akhirat datangkanlah kepada kami suatu kebaikan, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Hadirin jamaah dan saudara Allah, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, apa di antara ditunjukkan al-ilmu wal ibadah. Setiap ibadah kita tidak dasari dengan ilmu. Setiap perilaku kita tidak dasari dengan ilmu. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan tertolak karena berdasarkan ilmu. Oleh karena itu mengingatkan pemimpin tidak dengan ilmu, tetapi dengan ilmu apa? Ilmu yang baik. Yang penting. Kemudian yang keempat, wa amanah itu pemegang pemerintahan, pemegang perekonomian amanah yang mengatur kehidupan ekonomi sehingga lebih baik. Ini amanah. Tidak akan terjadi penyelewengan dalam sistem keuangan. Ini amanah semua. Dan itu kalau kita lakukan, insya Allah tidak ada orang yang masuk dalam lembaga KPK. Karena semuanya amanah. Yang pegang keuangan apa, pegang ekonomi apa, pegang peran ahli, ulama yang juga rakyatnya berdoa kepada Allah. Tidak ada yang tidak beres, semuanya beres dengan kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir kali ini, wa nasihatil mukhtalif. Pekerjaannya adalah bukan asal bapak senang, ABS atau asal mbok senang. Tetapi mereka sadar bahwa saya punya pekerjaan dan ini amanah. Maka harus saya laksanakan dengan baik amanah ini. Dikasih Allah jabatan, dikasih Allah jadi pimpinan, amanah itu kok siapa yang saya lakukan? Inilah keamanan orang-orang pekerja yang pensiun tidak berdoa, yang masih kerja adalah amanah dan pekerjaan. Yang jadi polisi amanah dengan pekerjaannya, yang jadi guru amanah dengan pekerjaannya, yang jadi ASN yang lain juga amanah dengan pekerjaan. 5 hal inilah sebagai pokok landasan untuk mewujudkan negara yang berdalul walaupun ghafur dalam bahasa Quran, dalam bahasa hadis disebut biladul marhamah, negara yang penuh kedamaian. Kita hanya bisa berdoa mohon kepada Allah, semoga pemimpin-pemimpin kita selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah, bisa melaksanakan sesuatu yang diamanahkan dengan baik dan bisa mewujudkan kita ini menjadi negeri yang berdalul marhamah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabiyyihi al-qadim. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya